Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Aulia Ajijah dengan NIM 250101070542 dari PGMI Lokal C angkatan 2025. Di sini ulun mengambil tema kemunduran peradaban Islam. Nah, jadi peradaban Islam pernah mencapai masa keemasan yang gemilang pada abad ke-8 hingga ke-11 Masehi. Pada masa itu, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kemajuan peradaban Islam. Namun, setelah masa kejayaan itu, peradaban Islam mulai mengalami kemunduran secara bertahap. Faktor-faktor internal seperti konflik, politik, perpecahan antar umat, dan menurunnya semangat ilmiah, serta faktor eksternal seperti serangan dari bangsa-bangsa luar, membuat dunia Islam kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai kemunduran peradaban Islam dengan 3 sebab, yaitu pada masa disintegrasi internal, perang salib, dan penyerbuan bangsa Mongol. Nah, yang pertama itu pada masa disintegrasi. Memasuki abad ke-12 Masehi, kekuasaan Bani Abbasiyah mulai melemah. Konflik politik dan perebutan kekuasaan menyebabkan banyak wilayah kekhalifahan memisahkan diri dan membentuk dinasti-dinasti kecil seperti di Mesir, Persia, dan Andalusia. Akibatnya, dunia Islam yang dulu bersatu di bawah satu kepemimpinan berubah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Kemunduran ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya politik, tetapi juga oleh masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan. Pajak yang berat dan perang yang terus-menerus membuat rakyat menderita. Fanatisme mazhab tumbuh, membuat umat Islam terpecah dan kehilangan semangat ijtihad yang dulu menjadi sumber kemajuan ilmu pengetahuan. Para ulama dan cendekiawan mulai kehilangan dukungan dari penguasa sehingga aktivitas ilmiah menurun tajam. Nah, semua kelemahan internal ini membuka peluang bagi kekuatan luar untuk menyerang dunia Islam. Puncaknya terjadi pada tahun 1258 Masehi ketika bangsa Mongol menyerbu Baghdad. Kota yang dulunya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia hancur total, menandai berakhirnya masa keemasan Bani Abbasiyah dan awal kemunduran panjang peradaban Islam. Nah, terus penyebab kemunduran Islam yang kedua itu perang salib dan penyerbuan Spanyol. Selain disintegrasi internal, serangan dari barat juga menjadi faktor utama kemunduran peradaban Islam. Salah satunya adalah Perang Salib, yaitu serangkaian perang yang dipicu oleh seruan Paus Urbanus II pada tahun 1095 Masehi untuk merebut kembali tanah suci Yerusalem dari tangan umat Islam. Dalam beberapa gelombang perang salib, pasukan Kristen sempat merebut Yerusalem dan wilayah lain di Timur Tengah. Meskipun kemudian Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem, perang panjang ini melemahkan kekuatan ekonomi dan politik umat Islam. Banyak kota hancur, perdagangan terganggu, dan sumber daya habis karena peperangan. Di saat yang sama, umat Islam di Spanyol menghadapi gerakan bangsa Kristen untuk merebut kembali semenanjung Iberia. Setelah berabad-abad Andalusia menjadi pusat kemajuan Islam, kerajaan-kerajaan Islam di sana melemah. Akibatnya perpecahan antar penguasa kecil. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Kristen dari utara Spanyol untuk menaklukkan satu persatu wilayah Islam. Nah, puncaknya itu terjadi pada tahun 1492 Masehi, ketika kerajaan Islam terakhir di Granada jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Setelah itu, umat Islam dipaksa meninggalkan agama mereka. Masjid-masjid dihancurkan dan ribuan buku ilmu pengetahuan dibakar. Spanyol didirikan untuk mengadili mereka yang menolak berpindah agama. Peristiwa tragis ini menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Eropa Barat dan hilangnya warisan besar peradaban Islam di Andalusia.
Andalusia. Nah, penyebab yang ketiga yaitu penyerbuan bangsa Mongol. Dari arah timur, dunia Islam menghadapi ancaman yang jauh lebih dahsyat, penyerbuan bangsa Mongol. Mereka berasal dari daerah pegunungan di Asia Tengah dan awalnya hidup sebagai suku-suku nomaden. Namun, di tengah kepemimpinan Temujin yang dikenal sebagai Genghis Khan, bangsa Mongol bersatu dan membangun kekuatan militer yang luar biasa. Sejak tahun 1211 Masehi, Genghis Khan mulai menaklukkan berbagai wilayah dari Cina hingga Persia. Kekejaman dan strategi perangnya membuat banyak kota besar hancur. Setelah ia wafat, kekuasaan diteruskan oleh para keturunannya. Salah satu Hulagu Khan, cucu Genghis Khan yang ditugaskan untuk menaklukkan wilayah Islam di bagian barat. Pada tahun 1258 Masehi, Hulagu Khan memimpin pasukannya mengepung Baghdad. Setelah pertahanan kota runtuh, Khalifah Al-Musta'sim dibunuh dan ratusan ribu penduduk dibantai. Perpustakaan dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dihancurkan, bahkan air sungai Tigris dikisahkan berubah warna menjadi hitam karena tinta dari ribuan buku yang dibuang ke sungai. Kehancuran Baghdad bukan hanya akhir dari kekuasaan Abbasiyah, tetapi juga simbol berakhirnya pusat ilmu dan kebudayaan Islam. Dunia Islam memasuki masa stagnasi panjang, semangat ilmiah menurun, ekonomi melemah, dan posisi umat Islam dalam peradaban dunia tergeser oleh kebangkitan Eropa. Jadi dari 3 penyebab kemunduran peradaban Islam ini dapat saya simpulkan bahwasanya kemunduran peradaban Islam itu terjadi karena banyaknya faktor. Dari dalam, umat Islam waktu itu udah mulai terpecah, sering berkonflik dan semangat belajarnya menurun. Sementara dari luar datang serangan besar kayak perang salib, jatuhnya Andalusia di Spanyol dan penyerbuan bangsa Mongol yang akhirnya menghancurkan Baghdad. Akibatnya, kejayaan Islam yang dulu sangat maju jadi merosot. Tapi dari semua itu kita bisa ambil pelajaran bahwa kalau umat Islam mau bangkit lagi, kita harus bersatu, cinta ilmu, dan gak mudah terpecah seperti dahulu. Sekian penjelasan tentang kemunduran peradaban Islam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.